Aksi penggagalan pencurian sepeda motor milik seorang dokter di Probolinggo, Jawa Timur berlangsung dramatis. Kawanan pencuri yang berusaha kabur dengan sepeda motor curian berkali-kali melemparkan bom ikan alias bondet ke arah petugas keamanan. 2 orang terluka dalam peristiwa tersebut. Dua pelaku pencurian sepeda motor di RSUD Tongas, Probolinggo, Jawa Timur melemparkan bom ikan alias bondet saat berusaha kabur. Seorang petugas keamanan yang berusaha mencegah terkena lemparan bondet. Drama penggagalan pencurian berlanjut saat sebuah mobil dinas berusaha menghentikan kedua pelaku. Dalam upayanya menghalangi petugas, seorang pelaku kembali melemparkan bondet. Kawanan pencuri ini pun berhasil kabur dengan meninggalkan sepeda motor yang merupakan milik salah seorang dokter. Akibat ledakan bondet, 2 petugas keamanan mengalami luka di bagian kaki dan lengan. Dia mau meninggalkan bondet kalau pegang lagi orang mobil bagus kan. Berapa kali ngelempar? Itu 2 kali, yang satunya ke sana, satunya lagi dibuat melakukan identifikasi yang dilakukan baik di TKP termasuk darah ada yang tertinggal di TKP terakhir waktu bondet meledak secara sendirinya mengenai pelaku yang kebetulan mengenai di tangannya. Darah sudah diambil sampelnya termasuk keterangan saksi-saksi ciri-cirinya sehingga polisi tetap mendalami dan untuk tindak lanjut adalah melakukan penyelidikan. Peristiwa percobaan pencurian kendaraan bermotor ini kemudian dilaporkan ke Mapolsek Tongas dan memburu para pelaku. Asisten rumah tangga yang mencuri berangkas berisi uang 800 juta rupiah milik selebgram Dara Arafah ditangkap polisi. Pelaku ditangkap terpisah dengan seseorang yang diduga kekasihnya di kawasan Banyumas, Jawa Tengah dan Ciracas, Jakarta. Aksi pencurian oleh asisten rumah tangga menimpa selebgram Dara Arafah di rumahnya kawasan Jakarta Utara. Diduga Mursidah dibantu seseorang yang merupakan kekasihnya. Aksi keduanya terekam kamera pengawas di bagian luar rumah korban saat menggondol berangkas berisi uang 800 juta rupiah. Peristiwa terjadi pada Minggu malam 4 September 2022. Menurut korban, diduga pelaku sudah merencanakan pencurian karena sejumlah CCTV di rumah korban sengaja dimatikan. Mursidah kemudian mendadak pamit pulang kampung dengan alasan menjenguk keluarganya yang sakit. Korban baru menyadari berangkasnya dicuri 2 hari pasca kejadian. Itu pakai fingerprint aku ya, pakai sidik jari sama pakai pin. Makanya mungkin karena dia nggak tahu pinnya juga, makanya dibawa sama berangkas-berangkasnya ya. Asisten aku tuh udah baru 3 bulan sebenarnya, baru banget. Aku dapatnya tuh mama aku yang nyari di sosial media di Facebook. Pelaku kemudian ditangkap terpisah dengan seseorang yang diduga kekasihnya di kawasan Banyumas, Jawa Tengah dan wilayah Ciracas, Jakarta. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan pelaku pencurian di rumah selebgram Dara Arafah. Putri Persahabatan Indonesia 2002, Fanny Lauren melaporkan warga negara Swiss yang merupakan rekan bisnisnya. Pelaporan terkait dugaan kasus penggelapan properti, di mana diduga korban mengalami kerugian hingga 30 miliar rupiah. Putri Indonesia Persahabatan 2002, Francisca Fanny Lauren Christie, mendatangi Ditreskrim Polda Bali dengan didampingi kuasa hukum. Fanny melaporkan WNA asal Swiss berinisial SS yang merupakan rekan bisnisnya. Kasus bermula saat Fanny dan LS bekerja sama sebagai investor pembangunan hotel milik PT Indo Bali Makmur pada 2016. Meski perjanjian tersebut dituangkan dalam akta notaris, terlapor LS diduga membuat dokumen sepihak untuk digunakan sebagai dasar untuk menggugat Fanny.
banyak yang menyimpang, dan saya juga udah sempat menanyakan, tapi juga tidak saya ada nggak respon ya? bukan, ya. Bahkan sudah nagih juga nggak direspon. Iya, jadi ya otomatis saya harus ke pihak yang berwajib, Lebih ngerti hukum. yang lebih mengerti hukum. Saya sempat meminta untuk bertemu ya, tapi saya nggak digubris ya. Berarti abang pernah juga somasi ke? Sudah bersomasi sudah berkali-kali. Sebelumnya pihak pelapor telah melakukan pelaporan terhadap terlapor yang sama di Batreskrim dengan total kerugian hingga 30 miliar rupiah. Sementara dari kasus yang dilaporkan di Polda Bali, kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Polres Cimahi membekuk seorang buruh pabrik yang menipu belasan wanita muda. Modus pelaku adalah mencari tenaga kerja dengan syarat para korban harus memberikan foto porno. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realitas. Saya Arlisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Seorang buruh pabrik di Bandung Barat diamankan penyidik Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat di kediamannya di kawasan Cihanjuang, Bandung Barat. Pelaku merupakan penipu sekaligus pemeras dari belasan korbannya. Kasus ini berawal dari laporan salah satu korban yang berasal dari Padalarang, Bandung Barat. Modus yang dilancarkan tersangka yaitu berpura-pura sebagai HRD sebuah pabrik susu sedang mencari calon tenaga kerja dengan sasaran perempuan di media sosial. Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata ada 12 korban yang ditipu oleh pria berusia 27 tahun tersebut. Selain menipu, tersangka memeras dan melakukan tindakan tak senonoh terhadap para korbannya. Seluruh korban wajib menyerahkan foto dan video porno sebagai syarat seleksi untuk bekerja demi menghindari salah satu penyakit. Harus mengirim video atau gambar yang mohon maaf tanda kutip itu tidak boleh dikirimkan, tapi dengan alasan tersangka ya adalah itu untuk mengetahui dia sakit HIV atau tidak, atau penyakit lainnya. Tadinya tujuannya untuk apa tadi? Cuman iseng aja gitu, Pak. Terus diminta uangnya berapa? 1 juta, antara 1 juta, 1,5 juta. Pelaku melancarkan aksi ini sejak Desember 2021 hingga akhir Maret 2022. Polisi menjerat tersangka pasal berlapis tentang penipuan dan informasi transaksi elektronik dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.